Perkenalkan, nama saya Diandra Alfatista. Saya dari kelas 8C akan membuat video tentang teks penginjilan yang berisi dosa manusia, kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan, dan refleksi saya dalam teks penginjilan ini. Selamat menyaksikan. Sejak awal mula, manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Namun, dosa masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak saat itu, setiap manusia mewarisi sifat dosa yang memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini membawa konsekuensi maut dan penghukuman kekal, karena di Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kita semua membutuhkan keselamatan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Dalam kasih-Nya yang besar, Allah tidak membiarkan manusia tetap terpisah darinya. Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia sebagai manusia. Yesus lahir dari seorang perawan, Maria, melalui karya Roh Kudus. Kelahirannya yang ajaib adalah penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Mesias, sang penyelamat yang dijanjikan, yang datang bukan hanya untuk menjadi raja, tetapi juga untuk menjadi hamba dan korban bagi dosa manusia. Tertulis di Matius 1 ayat 21. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui pengajaran mujizat dan kasih-Nya, Dia menunjukkan siapa Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan membangkitkan orang yang mati, membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Puncak dari pelayanannya adalah ketika Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan harapan akan hidup yang kekal. Yesus mengundang kita semua untuk bertobat, percaya kepadanya, dan menerima keselamatan yang Ia tawarkan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang baru dan yang kekal. Tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus dosa umat manusia. Dia hidup tanpa dosa, tetapi rela menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Di kayu salib, Yesus disalibkan menanggung dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Melalui kematiannya, kita menerima pengampunan dan pembenaran di hadapan Allah. Namun, kematian Yesus bukanlah akhir. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, dan melalui kebangkitannya kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kematian tidak dapat menahannya, dan melalui iman kepadanya kita pun akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal bersama Allah. When I do the right, you love me.
Kita But menemukan when I kasih do Allah the yang besar melalui Yesus you Kristus. still Kita love dipanggil untuk me. merespon. Apakah kita telah menerima karya You are my keselamatannya dengan Tuhan? favorite Apakah kita telah bertobat hiding dari dosa-dosa place. kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? I Firman love Tuhan you, berkata dalam Jesus, Yohanes 3 more ayat than 11, anything karena I begitu have, besar kasih more Allah than akan dunia ini, anything I sehingga Ia want. telah Forever mengaruniakan I anaknya will yang tunggal, worship you, supaya setiap orang yang 'cause you percaya love kepadanya me tidak binasa, first. melainkan beroleh You've hidup died yang for me kekal. on the cross. Inilah You saatnya welcome untuk me kita berhenti as I sejenak am. dan You mean merenungkan kondisi hati everything kita. for me. Yesus telah I menebus kita, love you, tetapi Dia juga Lord. telah memanggil kita untuk mengikutinya. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita diberikan hidup baru. Mari kita tinggalkan dosa dan hidup dalam terang keselamatan yang telah Yesus sediakan bagi kita. Pesan ini adalah sederhana bagi siapapun yang ingin mengenal Yesus lebih dalam dan menerima You keselamatannya. are my Buka hati kita, favorite bertobat dan percaya hiding kepadanya, karena place. hanya melalui Yesus ada jalan kebenaran dan